dari negeri jauh. Di antara tawa dan duka, bukan sekedar kisah fiktif, tapi petualangan yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Maura Syatila Yasna dari SMP Negeri 1 Srono, berlokasi di Banyuwangi, Jawa Timur. Dan hari ini aku akan membacakan dongeng yang begitu spesial bagiku, yaitu dongeng ciptaanku sendiri. Kisah ini datang dari tempat di mana buku dan tawa bertemu, di mana gangguan yang kecil bisa menjadi awal perubahan yang besar. Dengan satu ayunan tongkat ajaib ini, klik, selamat datang di dunia dongengku, Ronda Baca. Siapkan telinga, buka hati, dan mari kita mulai petualangannya. Di tengah rimbunnya hutan yang ceria, berdirilah bangunan yang unik yang beratapkan daun yang begitu lebar dan juga berdinding bambu yang dianyam sangat cantik. Namanya adalah Perpustakaan Daun Rindang. Tempat ini bukan sekedar perpustakaan biasa loh, tetapi juga pusat kegiatan hewan-hewan yang pintar. Ada kelas menggambar, diskusi, klub teka-teki silang, dan ini yang paling seru, ada teater boneka. Suasananya begitu tenang dan damai, kecuali kalau Piro datang. Kelinci besar itu lebih suka membuat keributan. Suatu ketika, pernah dia membuat perosotan dari rak buku, membuat jungkat-jungkit dari meja, dan bahkan, ini yang paling parah, dia pernah masak mie instan di lemari kamus. Dia memang tidak bisa diam untuk semenit saja. Aduh. Hei, burung hantu, tangkap buku ini. Hah? Buku apa ini? Bukunya jelek, kesobek ah. Waduh, rak bukunya jatuh. Tolong. Mendengar suara berisik itu, para pengunjung di sana merasa tidak nyaman. Dan akhirnya, satu persatu dari mereka pun pergi meninggalkan perpustakaan tersebut. Sehingga yang tadinya ada banyak sekali pengunjung menjadi sepi karena ulah Piro. Ibu ular, sang pemilik perpustakaan, merasa lelah karena sudah berkali-kali ia menunggu Piro. Piro, sudah berapa kali ibu bilang jangan membuat keributan. Perpustakaan ibu jadi sepi karena kamu, Piro. Piro menjawab dengan nada yang begitu jengkel. Hah? Kenapa ibu menyalahkanku? Kan pengunjung adalah raja. Jadi suka-suka aku dong. Piro meninggalkan ibu ular sendirian, lalu merenung. Aduh, sabar. Si pintar, burung hantu, mendengar percakapan mereka. Lalu dia pun menghampiri ibu ular saat ibu ular masih merenung sendirian. Wush. Permisi ibu ular, saya tadi mendengar percakapan ibu bersama Piro. Saya punya saran, bagaimana kalau kita membuat proyek baru di sini? Siapa tahu para pengunjung akan kembali hadir dan Piro tidak akan membuat kerusuhan lagi. Ibu ular menatap ke burung hantu dengan penuh harapan. Boleh nak, boleh. Tapi apa nak? Ibu bingung. Mereka berdua kebingungan. Lalu burung hantu muncul dengan sebuah ide. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita membuat aturan baru di sini? Siapa yang akan membuat kesalahan akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Ibu ular tentunya menggelengkan kepalanya. Tidak nak, jangan. Memberi hukuman bukanlah jawabannya. Mereka berdua bingung memikirkan ide.
sehingga burung hantu mendapatkan ide yang begitu cemerlang. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita membuat ronda baca? Ibu ular menatap burung hantu dengan kebingungan. Apa itu, Nak? Boleh tolong jelaskan kepada ibu? Ronda kan artinya berkeliling, dan membaca adalah ciri khas dari perpustakaan kita. Siapa tahu juga para pengunjung akan kembali hadir. Lagi pula, belajar sambil berkeliling kan seru. Bagaimana? Ibu ular kagum dengan burung hantu. Ia pun langsung menyetujui tersebut. Wah, boleh. Itu ide yang bagus. Ayo kita segera umumkan, Nak. Mereka berdua akhirnya merasa lega karena sudah menemukan sesuatu. Tiba-tiba ada suara kelinci yang samar-samar. Ternyata... Wah! Kaget gak? Wah! Hei Biro, jangan mulai deh membuatku kaget saja, jawab burung hantu. Dan benar saja, setelah proyek ronda baca itu dikeluarkan, para pengunjung pun kembali hadir dan melakukan proyek tersebut. Awalnya, Biro hanya melihat. Apa itu? Oh, belajar. Belajar hanya untuk orang yang banyak, jawabnya sambil menatap buku. Lalu, dia pun mendengar suara tawa dan teriakan yang heboh. Dia pun mulai penasaran. Diam-diam dia mengintip, ikut cekikikan. Lalu dia pun akhirnya ikut menebak. Aku! Jawabannya 7 tambah 7, 77 kan? Jangan konyol, Biro. 7 tambah 7, jawabannya 14. Tawa burung hantu. Meskipun salah, tidak apa-apa. Mereka semua tetap tertawa. Besoknya, Biro datang lagi. Kali ini dia tidak membuat masalah dan semakin semangat belajar. Lalu, suatu ketika, dia mempunyai ide, yaitu belajar sambil akting. Para pengunjung di sana pun langsung heboh. Bek, aku jadi detektif. Mak, aku jadi penjahat. Mak. Sejak saat itu, ronda baca semakin ramai dan semakin seru. Berkat Biro, burung hantu sampai melongo. Wah, keren kamu, Biro. Jelas dong, siapa dulu? Kini, perpustakaan Daun Rindang bukan lagi tempat yang sepi dan penuh larangan, namun tempat belajar yang hangat dan penuh tawa. Berkat Biro, burung hantu pun tersenyum setiap hari bersama ibu ular. Wah, aku tidak menyangka Biro bisa berubah. Iya, Bu, aku juga tidak nyangka. Dan Biro, si kelinci tukang rusuh, kini bangga menyandang gelar barunya, yaitu Ketua Ronda Baca. Dengan satu lompatan terakhir dari Biro, cerita ini resmi selesai. Aku nggak nyangka loh, kalian bisa menemani aku dan Biro sampai sejauh ini. Dan sebelum berakhir, aku akan menyampaikan satu pantun buat kalian semua. Ikan hiu lagi maraton. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum